Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di pertengahan dari bulan Safar 1446 Hijriah, atau tepatnya di tanggal 14 dari bulan Safar 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keberkahan kepada kita semua dari hari-hari yang kita jalani. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada banyak peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Safar. Ya, di antaranya ada peristiwa pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Di bulan Safar pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada peristiwa penaklukan Khaybar di tahun ke-7 Hijriah, dan Nabi SAW juga mengutus Usamah bin Zaid untuk penaklukan Rum, ya, di tahun 11 Hijriah, tepatnya juga di bulan Safar. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa-peristiwa bersejarah seperti ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang muslim mesti semangat di dalam menjalani hari-harinya, bulan-bulannya, dan juga tahun-tahunnya. Di bulan Safar juga terjadi yang namanya peperangan pertama di dalam Islam yang disebut dengan Perang Abwa. Sekali lagi ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, untuk selalu memanfaatkan, ya, setiap waktu yang kita miliki, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk melakukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita ingin melanjutkan apa yang pernah kita bahas di bulan yang lalu. Ada yang ingat Pak, pelajaran apa di bulan lalu? Ya, kita membahas tentang sifat man yahmilu hammal akhirah. Beberapa sifat orang-orang yang memendam kerinduan untuk kehidupan akhiratnya. Orang-orang yang memendam keinginan kuat untuk bisa selamat dan bahagia di kehidupan akhiratnya. Sifat pertama sudah kita bahas,
Mereka ini orang-orang yang selalu berusaha memperbaiki dirinya, lahir dan juga batinnya. Mereka juga selalu berusaha memperbaiki kebaikan-kebaikan dunia dan juga agamanya. Baik, berikutnya yang kedua, di antara sifat mereka al-muhasabatud daimah lin nafsi. Mereka juga adalah orang-orang yang senantiasa selalu berusaha memuhasabah dirinya, menghitung-hitung dirinya, selalu berusaha mengoreksi dirinya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk itu. Ya, di antaranya di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk kehidupan esoknya. Kehidupan esok yang dimaksud adalah al-hayat ba'dal maut, kehidupan setelah kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali perintah takwa, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat ini kata para ulama merupakan asal, merupakan pondasi dasar tentang kewajiban muhasabah, yakni pada kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan dengan saksama apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Inilah yang disebut dengan muhasabah. Kita menghitung-hitung perbekalan. Ya, karena para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu tidak akan tahu apakah dia untung ataukah rugi kecuali dengan hitung-hitungan. Dan saya kira kaidah semacam ini dipakai oleh semua manusia. Namun sayang, ya, kaidah seperti ini dipakai hanya untuk urusan dunia mereka. Kalau untuk urusan dunia, Masya Allah, ya, manusia sangat ketat di dalam perhitungan. Ya, kalau orang jualan di pagi hari seperti ini, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia jualan misalkan sarapan nasi kuning atau jualan wade-wadean, ini mesti ada perhitungan, ya, sebelum dan sesudah, muhasabah qablal amal dan juga ba'dal amal. Muhasabah sebelum dia jualan, juga muhasabah setelah dia jualan. Sebelum dia jualan memperhitungkan modal saya berapa, barakallahu fikum. Selesai dia jualan, ada juga perhitungan muhasabah setelah jualan. Kalau dia misalkan modalnya 100, selesai jualan modal uang terkumpul 200.000. Nah, dengan hitung-hitungan seperti itu, berarti kan dia tahu, oh berarti saya untung 100.000. Kalau lihat barang dagangan ternyata masih sisa, oh berarti untung juga ada di barang dagangan. Kaidah semacam ini dipakai oleh manusia. Cuman tadi, ya, sayangnya hanya untuk urusan dunia saja. Itu dalam skala yang kecil. Ya, yang usahanya besar tentu lebih besar lagi perhitungannya, lebih ketat lagi perhitungannya. Ya, ada perhitungan pekanan mungkin, ada hitungan bulanan, dan ada untuk tutup buku tahunan. Barakallahu fikum. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hitung-hitungan seperti ini, disiplin di dalam menghitung-hitung, ini juga seharusnya kita terapkan, ya, untuk kebaikan agama dan untuk bekal kita di akhirat nanti. Apa yang sudah kita dapatkan dari pencapaian-pencapaian kebaikan agama kita, dari apa yang kita dapatkan, apa yang sudah kita salurkan kebaikan ini untuk orang lain.
Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nantinya apa yang kita wariskan setelah kita meninggalkan alam dunia ini. Karena manusia kalau mengandalkan umurnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, umur manusia terbatas. Besok lusa kita bisa mati. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, melihat perbekalan untuk hari esok ini bukan sekedar bagaimana kita memanfaatkan waktu, tapi bagaimana cerdas di dalam memanfaatkan waktu, sehingga kita mempersiapkan apa kiranya yang akan kita wariskan, yang akan kita tinggalkan, bekas-bekas hidup kita di dunia ini, yang kemudian pahalanya terus mengalir walaupun nanti kita sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Allah karena kematian kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini muhasabah, ini hitung-hitungan yang seharusnya kita lebih ketat menghitung diri kita untuk bekal kehidupan akhirat kita. Nah, ayat ini menjadi dasarnya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu muhasabah diri. Siapa yang ketat muhasabahnya ketika di dunia, maka peluangnya lebih besar untuk dia bisa selamat dan bahagia di kehidupan akhiratnya. Jadi keselamatan dan kebahagiaan seorang hamba di akhirat sangat bergantung seketat apa, sedisiplin apa dia dalam muhasabah ketika di dunia. Kalau lalai muhasabah ketika di dunia, barakallahu fikum, banyak orang yang merasa mendapatkan keuntungan, sejatinya dia orang yang merugi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan muhasabah ini orang bisa mengetahui untung dan rugi. Dengan muhasabah ini, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dia pun mengerti mana kebaikan yang harus terus ditingkatkan kebaikannya, mana kemudian keburukan yang harus dia tinggalkan, yang harus dia taubati. Kekurangan, aib, cacat pada dirinya yang mesti dibenahi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qiyamah ayat yang kedua, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah," dan aku bersumpah dengan jiwa, dengan nafsu al-lawwamah, dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Di antara penjelasan tentang ayat ini, Al-Imam Al-Hasanul Basri alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, hiya wallah nafsul mu'min. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafsul lawwamah, demi Allah, kata Imam Al-Hasanul Basri, itu adalah jiwanya seorang mukmin. Ma yaral mu'min illa yalumu nafsahu. Tidaklah seorang mukmin dia melihat dirinya, melainkan dia pasti mencela dirinya. Maksudnya apa? Dia memandang dirinya dengan pandangan serba kekurangan. Ya, kurang ikhlas mungkin, kurang nyunnah, barakallahu fikum, ya, kurang tawadhu, kurang berakhlak, kurang semangat beribadah, kurang mantap akidah. Jadi seorang mukmin melihat dirinya dengan pandangan kekurangan. Ma yaral mu'min illa yalumu nafsah. Tidaklah seorang mukmin melihat kepada dirinya sendiri, melainkan dengan pandangan yang menjadikan dia mencela dirinya. Ma araddu bi kalami, dia mengoreksi ucapannya. Ma araddu bi kalami, apa yang aku maksudkan dengan ucapanku ini? Karena banyak sekali amalan-amalan terkait dengan amal lisan. Ya, azan itu amal lisan, baca Quran amal lisan, zikir termasuk amal lisan. Ya, barakallahu fiikum, menasihati orang, mendakwahi orang, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini amalan-amalan lisan, berkata-kata yang baik, diam dari berkata-kata yang tidak buruk, amalan lisan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan betapa banyak di dalam syariat kita amalan-amalan lisan. Maka dia ngoreksi amalan lisannya. Ma araddu bi kalami, apa sebenarnya maksud daripada ucapan yang baik ini? Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terkadang orang mengucapkan kata-kata indah tapi banyak kepentingan, muatan kepentingan di dalamnya.
yang intinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma aradtu bi kalami, ma aradtu bi hadithi nafsi. Kemudian kata Imam Al-Hasanul Basri, beliau mengoreksi apa yang menjadi niatan-niatan, bersitan hati. Ma aradtu bi hadithi nafsi, apa yang aku kehendaki dengan bisikan jiwaku. Maksudnya adalah niat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mengoreksi ya urusan-urusan hati. Dan banyak sekali juga amalan-amalan yang terkait dengan amalan hati. Ya, beliau memberikan dua contoh ini, amalan lisan dan amalan hati, karena memang itu ya yang banyak dilakukan manusia. Kegiatan yang paling sering dilakukan manusia itu apa, Pak? Amalan yang paling sering dilakukan manusia apa? Bicara. Ya kan? Di mana-mana manusia bicara, di masjid bicara, ya di pasar bicara, di rumah bicara, di kantor bicara. Bahkan ada orang yang memang kerjaannya bicara, begitu ya. Bahkan ya saking banyaknya bicara, kadang pembicaraan itu juga masuk saat kita tidur. Ada orang ngigo-ngigonya kayak ceramah, begitu kan? Masya Allah. Anak tahfiz yang hari-hari baca Quran, Masya Allah, kadang ngigonya itu hafalan Quran. Ya. Orang yang hari-harinya nyanyi, ngigonya nyanyian. Dan begitu. Taib. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Karena dua amalan ini yang banyak dilakukan manusia. Pertama amalan lisan, yang kedua adalah amalan hatinya. Maka dua perkara ini yang paling harus dikoreksi pada diri manusia. Ya. Makanya kan ada 3 kerat daging yang harus dimuhasabah. Kerat daging pertama itu namanya kolbu, hati kita ini. Ya, katanya jantung itu sekepal tangan kita saja. Barakallahu fikum. Tapi dia sentral. Kalau baik jantung hati kita ini, baik pula jasad kita seluruhnya. Hissiyan wa ma'nawiyan, baik secara fisik ataupun secara maknawi. Orang kalau jantungnya sudah tersumbat, jantungnya sudah masalah, maka biasanya rembet, ya, sakit jasadnya yang lainnya. Ya, jadi jantung itu inti kesehatan. Ya, kalau sehat jantung, insya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jasad yang lain ikut sehat. Secara maknawi, qalbu kita ini, hati kita, yang disebut oleh Nabi SAW, idza salahat salaha sairu jasadi. Apabila jantung hati kita ini bagus, baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Kalau ada orang dermawan dengan hartanya, kalau ada orang baik tutur katanya, kalau ada orang sikapnya menyenangkan orang, siapapun yang bersama dengannya merasa nyaman dan betah, maka mewakili semua kebaikan orang ini, kita cukup mengatakan tentang orang ini, si fulan itu orangnya baik hati. Padahal yang baik bukan hatinya saja, hartanya baik, tutur katanya baik, sikap tingkah laku, akhlaknya, muamalahnya baik, ibadahnya baik. Tapi cukup kita mengatakan kebaikan jasadnya yang banyak itu, kebaikan yang nampak pada orang ini, kita cukup dengan mengatakan si fulan itu orangnya baik hati. Karena dia menjadi sumber kebaikan lisan, kebaikan harta, kebaikan jasad yang dilakukan oleh seorang hamba sejatinya bersumber dari kebaikan hatinya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini yang kemudian disebutkan oleh Imam Al-Hasanul Basri. Beliau mengoreksi, memuhasabah lisannya, ma aradtu bi kalami. Kemudian beliau juga memuhasabah hatinya, ma aradtu bi hadithi nafsi. Apa yang dikehendaki oleh bisikan jiwaku. Ini terkait dengan amalan-amalan hati. Penting para jamaah muhasabah itu. Mulai dari perkara-perkara wajib, salat kita, apa iya sudah ikhlas kita itu salat. Jujur kepada Allah, kemudian jujur kepada diri sendiri. Ya, terkadang ada orang ngerasa jengkel ketika dengar azan. Barusan azan, kok udah azan lagi? Rasa-rasanya beban berat ketika dengar azan. Ya.
Nah artinya berarti kan hati ini belum plong sepenuhnya. Ya harusnya para jamaah yang dirahmati Allah menghadapi sholat ini kita gembira, lapang dada kita. Nabi menyebut sholat itu dengan rehat. Ya Bilal, kum arihna bis sholat. Ya ketika beliau memerintahkan kepada Bilal, wahai Bilal, berdirilah engkau, rehatkan kami dengan ibadah sholat. Ini kalau orang mengerti hakikat sholat, sholat itu rehat. Orang itu kalau rehat kan harusnya senang. Begitu kan Pak? Kalau bapak-bapak lihat tanggal merah di hari Senin, hari Selasa, senang nggak? Senang banget. Long weekend katanya begitu kan? Kenapa? Ngerti mau rehat. Nah sholat juga seharusnya begitu. Sholat itu rohah. Rohah itu rehat. Orang kita nyebut istirahat. Itu kan bahasa Arab. Istirahah. Rehat. Sholat itu rehat. Makanya Nabi menyebut sholat itu qurratu a'yun. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan qurratu ain bagi diriku ada pada ibadah sholat. Qurratu ain itu penyejuk hati. Ya. Jadi sejuk hatinya kalau sholat, bukan malah panas. Sejuk hatinya. Nah ini ibadah sholat. Apa kita sudah sepenuhnya menjalankan sholat itu dengan keikhlasan, dengan kelapangan dada, dengan sumringahnya lahir dan batin kita? Nanti cek lagi puasa kita, cek semua kebaikan terkait dengan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam agama kita. Nah ini muhasabah. Ini muhasabah. Cek keikhlasannya, kemudian cek apakah amal yang kita kerjakan ini sudah cocok nggak dengan sunnah Nabi. Ini perlu dievaluasi semuanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Orang itu kalau pengen naik level kan harus ada evaluasi. Begitu kan Pak? Anak-anak kita yang sekolah supaya naik tingkat, dia diketahui layak gak naik tingkat, kan dikasih ujian, dievaluasi. Apa hasil dia belajar setahun ini? Dikasih soal-soal ujian, dikasih evaluasi. Layak gak dia untuk kemudian naik tingkat? Jadi sebetulnya muhasabah itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akan menaikkan level seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dari hasil muhasabah itu dia mendapati kebaikan-kebaikan, dia akan segera bersyukur. Kebaikan yang disyukuri itu akan naik nilainya. Kebaikan yang sudah berhasil dikerjakan itu berpahala di sisi Allah. Kalau kemudian dimuhasabahi akhirnya melahirkan syukur kepada Allah, berarti ini kebaikan di atas kebaikan, naik level kebaikannya. Kalau dari hasil muhasabahnya itu dia mendata dirinya, ternyata masih terlalu banyak kekurangan, aib, cacat pada dirinya. Masih banyak ternyata ketaatan-ketaatannya yang bercampur dengan dosa dan juga maksiat, yang akhirnya kemudian melahirkan dorongan untuk dia beristighfar, untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keburukannya kemudian menghasilkan taubat, dan taubat itu kata Nabi menghapuskan kesalahan, maka naik juga levelnya. Nah demikian para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka penting sekali muhasabah, penting sekali untuk selalu kita muhasabah. Waktu yang tepat muhasabah kapan? Kata para ulama, setiap saat. Muhasabah itu setiap saat. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, ya beliau menjelaskan di dalam kitabnya, ya di dalam salah satu risalahnya, bahwa waktu paling tepat untuk muhasabah itu adalah beberapa saat menjelang tidur. Makanya ada beberapa adab. Ini urusan tidur ini kalau kita bahas adabnya bisa beberapa kali pertemuan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah salah satu di antaranya, sebelum tidur itu waktu paling tepat untuk kita muhasabah diri. Mereview kembali apa yang sudah kita kerjakan seharian. Dari semenjak kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur lagi. Berarti sekitar berapa jam Pak?
Dari bangun tidur sampai tidur lagi sekitar berapa jam? Masing-masing orang beda-beda begitu ya. Yang senang begadang ya mungkin durasi tidurnya sebentar saja gitu. Taruhlah dirata-ratakan kita bangun tidur sampai waktu tidur kembali itu ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan Nabi, beliau bangun itu di sepertiga malam terakhir keseringannya ya, taruhlah jam 4, sejam atau setengah jam sebelum waktu subuh. Taruh jam 4 kita bangun, tidur lagi kapan? Kalau mau ngikut Nabi, tidur itu di awal malam, ba'da Isya langsung tidur. Jam 4 bangun, ba'da Isya itu sekitar jam 9, setengah 9 atau jam 9. Dari jam 4 sampai jam 9 malam. Berapa jam jadinya? Berapa jam, Pak? Berapa? 15 jam. Betul ya? Kita melek, taruhlah 15 jam. Barakallahu fiikum para hadirin. Nah 15 jam itu direview kembali. Apa yang kita kerjakan selama kita bangun tidur, dari kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ya, dicek semuanya. Ini usahakan setiap hari begitu. Bangun tidur tadi baca doa enggak? Ya. Waduh, kelewat. Istighfari. Astagfirullah. Bangun tidur enggak baca doa. Kenapa? Langsung buka WhatsApp, begitu ya. Langsung ngecas HP. Ya. Orang bangun tidur sekarang kan gitu, langsung nyari HP-nya. Ya. Istrinya nggak dicari gitu, dia langsung nyari HP-nya. Barakallahu fikum. Terus habis bangun tidur ngapain? Ke WC. Ke WC baca doa enggak? Ternyata tidak. Istighfari. Ya. Sempat qobliyah subuh enggak? Ternyata kelewat. Istighfar ya. Subuhnya berjamaah tidak? Berjamaah tapi masbuk. Astagfirullah, masbuk gitu. Nah yang kurang-kurang segera diistighfari. Kalau kita mendapatkan dari bangun tidur itu sampai kita tidur lagi mendapatkan berbagai macam kekurangan, segeralah bertaubat kepada Allah supaya tertutup keburukan itu, supaya terhapus keburukan itu. Kalau kemudian kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, maka segera syukuri. Karena orang yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Masya Allah, sebelum kita tidur itu muhasabah seperti itu, kata Imam Ibnu Qayyim. Maka kalau dia ditakdirkan kemudian bangun di esok harinya, maka dia bangun dalam keadaan semangat yang terbarukan ya. Kalau kemudian Allah takdirkan di malam itu dia tidak bangun lagi, bangun-bangun di alam barzah, barakallahu fikum, artinya dia mati. Ada apa? Orang tidurnya kebablasan, tidur mati, padahal malamnya habis futsal. Barakallahu fikum. Ada orang kadang sehat afiat, tidak ada sesuatu yang nampak dari rasa sakit pada dirinya. Ternyata ya pas tidur besoknya dia tidak bangun lagi. Nah kalau orang setelah muhasabah tadi besoknya ternyata ditakdirkan oleh Allah wafat, maka dia telah menutup usianya dengan taubat. Ada harapan besar pada dirinya untuk bisa selamat di kehidupan akhiratnya. Karena orang yang menutup usianya dengan taubat, ini tanda kebaikan, tanda husnul khatimah. Dan Masya Allah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini nasihat yang sangat berharga dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, bahwa muhasabah itu setiap saat, namun sangat ditekankan saat kita menjelang tidur. Karena saat kita tidur, ruh kita di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak mengembalikannya lagi ke jasad kita, jika Allah tidak berkehendak maka Allah tetap menggenggamnya. Alias apa? Berarti kita mati. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya masing-masing kita hendaknya
disiplin, ya, punya waktu, menyempatkan waktu untuk selalu muhasabah, ya, hitung-hitungan tentang diri kita ini, apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan esok kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.